Maka bukan saja orang Islam yang mendapatkan itu, tapi mendapatkan semua makhluk-makhluk Allah, manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian ada yang namanya nikmat yang teratas, yaitu nikmat sehat walafiat. Nikmat sehat walafiat oleh Syekh Al-Mutawali mengatakan ini adalah nikmat yang paling atas. Ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang khusus, ya. Karena apalah arti sebuah harta, rumah yang mewah, kendaraan yang megah, jikalau dia berada di ruang ICU, di ruang IGD, sedang terbaring lemah di rumah sakit, semuanya tidak akan berguna. Namun yang ketiga, ini perlu kita ingat ya, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang utama. Apa nikmat yang utama itu? Nikmat yang utama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang tua diberikan anak-anak yang solih dan solihah. Itu adalah kenikmatan yang diperoleh Allah, yang diperoleh kedua orang tua dari Allah berupa anak-anak yang solih dan solihah. Harapan sekolah, harapan bapak, harapan dewan guru yang berada di sini, ya. Kalaupun nanti kita akan dijadikan sebagai seorang pejabat, dijadikan sebagai seorang hartawan, orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal, semuanya tidak berguna kalau tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tahu nggak kalian, yang menjadikan anak-anak itu sholih dan sholihah tak lain dan tak bukan bagian yang terpenting adalah pendidikan kalian. Maka ketika kalian dimasukkan di SDIT Al-Burhaniyah yang diajarkan tauhid, yang diajarkan akhlakul karimah, bagaimana cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana cara-cara bertutur kata yang baik, maka jenjang yang berikutnya, perolehan yang lebih banyak adalah apabila kalian mendapatkan ilmu di pondok-pondok pesantren. Siapapun di antara kalian yang telah diizinkan Allah masuk ke pondok pesantren, berarti kalian memang anak-anak istimewa, bukan anak yang biasa. Kalian adalah anak-anak yang telah ditakdirkan menjadi anak-anak yang baik. Yang keempat, nikmat yang paling afdal, nikmat yang paling utama. Kalau tadi yang pertama ada nikmat yang paling rendah, yang kedua adalah nikmat yang atas, yang ketiga adalah nikmat yang tinggi atau utama, dan ini adalah yang paling istimewa. Apa yang paling istimewa? Adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga pasti akan diperolehnya. Harus yakin bahwa pendidikan adalah hal yang paling penting. Jikalau kita tidak mendapatkan nama besar dari ayah-ayah kita, dari kakek-kakek kita, maka besarkanlah nama-nama leluhur kita dengan perbuatan dan akhlakul karimah yang telah diperoleh oleh kita semua. Semenjak pendidikan yang paling rendah hingga pendidikan yang paling tertinggi, maka yang paling utama adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau pada saat ini kalian masih menempuh jenjang pendidikan di sekolah dasar, kelak 10 atau 20 tahun yang akan datang, mungkin saja di antara kalian ada yang menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses. Anak-anak yang sukses ternyata dimulai dari sekarang, dimulai dari yang masih kecil, dimulai dari bangun subuh hingga tidur kembali, maka itu adalah rangkaian fase-fase, bagian-bagian untuk menuju kesuksesan di dini wa dunya wal akhirah. Harapan Pak Guru sebagai kepala sekolah, ketika kita nanti akan mengadakan kegiatan Hadil Quran, maka hadirkan hati kita bahwa yang hadir pada saat ini bukan kalian saja,
bukan dewan guru kelas 6 saja, bukan orang tua kalian saja. Pada saat Al-Quran dibacakan tanzilur rahmah, Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Bagi mereka yang lantang, yang tartil bacaan Al-Qurannya, karena lidah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan mata ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengaran juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika di dalam kelas seperti kalian ya, ada sebuah kegiatan, yaitu anak-anak kelas 6 seperti kalian. Ya, anak-anak sekarang beda dengan anak-anak seperti seumuran Bapak pada saat itu, karena kita belum ada HP, belum ada elektronik. Namun keunggulan kita pada saat itu adalah jarang anak-anak yang melawan kepada orang tuanya. Suatu ketika, dan diperhatikan ini penting ya, suatu ketika guru yang ada di kelas memerintahkan kepada seluruh siswanya mengatakan begini, coba anak-anak tuliskan 5 keajaiban dunia. Semuanya cekatan, mengambil penanya, mengambil pensilnya, mengambil alat tulisnya, kemudian mengambil kertasnya untuk ditulis. Kurang lebih 10 menit mereka mengambil hasil yang ditulis oleh semua siswa pada saat itu. Yang pertama, ada yang menuliskan bahwa keajaiban dunia itu nomor 1 adalah Ka'bah. Ini adalah bangunan satu-satunya yang ada di muka bumi ini. Ini yang membuat iri hati Abraha, Raja Yaman pada saat itu. Karena Mekah mempunyai Ka'bah, maka dia memberikan tandingan, membuat tandingan bangunan yang sama dengan Ka'bah. Namun ternyata Ka'bah tidak bisa dikopi, tidak bisa diduplikatkan, dan tidak bisa dipalsukan. Maka Abraha dengan iri hatinya, dengan bencinya, dia menyerang Ka'bah. Dan apa yang terjadi? Karena Ka'bah ini adalah milik Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ababil, burung-burung yang sangat banyak, menghancurkan tentara bergajah. Yang kedua adalah Menara Eiffel, adalah menara yang ada di Perancis kalau tidak salah. Ini juga keajaiban dunia. Yang ketiga Borobudur, juga ini keajaiban dunia. Kemudian benteng yang ada di Cina, juga keajaiban dunia. Rata-rata hampir 60%, bahkan 80% semua siswa-siswi itu menuliskan hal yang sama. Cuman bedanya urutan yang pertama atau yang kedua yang beda. Namun ada, dengarkan nih, ini ada anak yang spesial. Di kelasnya dia sangat pendiam. Dia kemudian menuliskan 5 keajaiban dunia yang membuat sang guru sampai terbelalak. Dia terbengong-bengong. Kok ada ya siswi, dan ini juga siswa, ada siswi yang menuliskan dengan kalimat yang sangat sederhana. Nah, ini yang menjadi perhatian gurunya. Yang lain punya nilai yang bagus, namun anak ini istimewa dan spesial. Apa kata dia? Nomor 1, dengarkan. Nomor 1, kita dapat mendengar. Ini nomor 1 dia. Salah satu keajaiban adalah ketika Allah memberikan pendengaran kepada kita, dan pendengaran itu digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, terutama bacaan Al-Quran, bacaan sholawat kepada Nabi, bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bisa melihat dengan satu pasang mata kiri dan kanan. Kita bisa melihat betapa Allah Maha Besar, betapa Allah Maha Agung, betapa Allah tidak pilih kasih, memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, dia bisa merasakan ada rasa manis, ada rasa asin, ada rasa pedas, bahkan ada rasa yang sepat. Kemudian dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pesan moral bagi kita semua? Untuk melihat keajaiban dunia, tidak perlu kita ke Ka'bah, tidak perlu kita ke Paris, tidak perlu kita ke Cina. Ternyata keajaiban dunia telah disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tubuh kita. Alangkah gembira dan bahagianya Pak Guru pada saat ini. Alangkah bahagianya orang tua kalian
Mana kalian semuanya melangkahkan kaki kalian, meninggalkan kampung halaman, kemudian dia mengkaji Al-Quran, dia membaca hadis, dia membaca fikih, berpisah dari keluarganya, namun dia telah mendapatkan permata yang begitu mahal harganya, yaitu ilmu agama. Pesan Pak Guru, dimanapun kalian berada, dimanapun kita bertempat tinggal, maka jangan pernah lupakan bacaan Al-Quran. Itulah yang menjadi kekebalan tubuh kita, menjadi kekebalan rohani kita, manakala ayat-ayat Quran selalu dikumandangkan, diperdengarkan, diperlihatkan, bahkan dikumandangkan kepada setiap orang. Karena pada saat yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan begitu banyak rezekinya, begitu banyak rahmatnya, begitu banyak maha baiknya Allah kepada kita semuanya. Maka pada hari ini ketika kegiatan Khatmul Quran harus duduk dengan khusyuk, hikmat, dan tidak boleh main-main. Karena yang kita baca adalah ayat-ayat Allah, bukan bacaan biasa. Bacaan ini ketika kita baca akan masuk ke relung hati kita yang paling dalam, kepada jiwa kita yang paling dalam. Maka pada saat yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ketenangan kepada kita semua. Selamat melaksanakan Khatmul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Demikianlah, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pastor yang telah menyampaikan sambutan dan ujangan buat kita semuanya. Mudah-mudahan akan menambah pemeliharaan ilmu buat kita semuanya. Dan dilanjutkan dengan Khatmul Quran kepada Bapak Ustadz Amar. Disilakan untuk memandu acara Khatmul Quran. Sekali lagi panggilan kepada Bapak Ustadz Amar, ditunggu di aula. Sambil menunggu Bapak Ustadz Amar, kita bersalawatan dulu ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli. Semuanya.
Berikutnya kita bersama-sama Khatmul Quran yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Amar. Mohon diikuti dengan seksama, tidak bercanda, mudah-mudahan semuanya khusyuk dan fokus pada Bapak Ustadz Amar. Registrasi tadi mau registrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Qala Allah fi ayatil Isra wa rattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya serta limpah nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadiah dan kumpulnya kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan kecurangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat ma'assalam. Mudah-mudahan Allah lipat curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya, dan insya Allah senantiasa selalu menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati dan muliakan Kepala Sekolah SDIT Al-Burhaniyah Bapak Rosandi. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan selalu badannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah jadikan anak dan keturunannya anak keturunan yang saleh dan salihah. Tak lupa para guru, wabil khusus guru daripada kelas 6, mulai dari kelas 6A sampai dengan kelas 6B. Tak lupa Ibu Vivi selaku koordinator acara. Mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa Allah berikan kesehatan panjang umur, amin. Allahumma amin. Baik, rangkaian demi rangkaian acara sudah dilaksanakan. Akhirnya kita tiba di penghujung acara, yaitu pembacaan Khatmul Quran. Insya Allah kita akan baca surah At-Takasur sampai dengan surah An-Nas. Dilanjut dengan pembacaan Khatmul Quran. Dan Bapak harapkan semua membaca, tidak ada yang diam, bengong, ya, semuanya membaca, karena ini merupakan sebuah acara yang luar biasa, ya, yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik yang laki-laki maupun yang perempuan semua dibuka Al-Qur'annya, dibuka juz amma-nya. Silakan dibuka surah At-Takatsur sampai dengan surah An-Nas. Ya,
Jangan sampai ada yang bercanda insya Allah. Untuk menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, mari kita membacakan suratul Fatihah. Ala hadihin wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah malahu akhradah kalla la yunbayanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'adadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi أطعمهم من
جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك
صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Baik, silakan diangkat kedua tangannya, kita berdoa, kita bermunajat, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbab doa khatmul Quran yang kita panjatkan, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita, mudah-mudahan Allah kabulkan segala keinginan dan cita-cita kita. Dan kita doakan mudah-mudahan sekolah kita yang kita cintai ini, sekolah SDIT Al-Burhaniyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sekolah yang senantiasa mendapatkan keberkahan, dicurah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan murid-muridnya murid yang senantiasa saleh dan salihah, yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan keluar menjadi seorang murid-murid yang senantiasa bisa bermanfaat baik ilmunya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، وخير أيام يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مهزئ ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا واسألك العلا من الجنة.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصاعب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصر على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seluruh siswa-siswi kelas 6 kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Pipin. Disilakan untuk acara berikutnya dalam pengambilan nilai. Sudah siap semua ya Bu? Udah siap semuanya? Belum? Belum ya? Nanti masih ada waktu ya? Ya, masih ada waktu. Silakan Bu Musnul, Bu Pipin, acara berikutnya sambil menunggu karena belum